menyerahkan segala kehendak hidup ini kepada aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keselamatan. Mendapat pertanyaan macam itu dari Aisyah, Rasul kemudian dengan segala khasahnya sudah tentu menjawab pertanyaan Aisyah ibu kita. Kata Rasul, bukan demikian istriku. Interpretasimu tentang maut keliru itu Aisyah. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan maut, kata Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, imamil muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat, para kekasih Rasul yang saya muliakan, mari kita berdoa mudah-mudahan hidup kita selalu dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menghidupkan dan mematikan. Allah perintah supaya hambanya terus meningkatkan iman dan takwa. Memperbanyak amalia sosial setiap saat. Agar hidup kita yang sangat singkat ini, saudara-saudara, punya makna, punya mutu di hadapan. Oleh karena itu, hidup kita yang amat singkat ini mari kita manfaatkan dalam rangka ibadah kepadanya. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada manusia yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling rukun rumah tangganya, paling benar hajinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya. Itulah Rasul yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Sambil meneteskan air mata pelepas rasa rindu kita pada beliau. Nabi yang agung dan suci. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita. Nabi penutup segala para Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul punya pengajian, punya tempat, punya sahabat-sahabat, tempat membicarakan hal-hal yang menyangkut keagamaan. Saat itu di hadapan Nabi ada sahabat bernama Abu Bakar Siddiq. Bukan Siddiq, saudara. Siddiq. Kalau Siddiq yang benar, Shodiq yang benar-benar. Kalau Siddiq yang benar-benar. Lurus hidupnya itu. Ada Al-Faruq, namanya Umar bin Khattab. Kita sama tahu itu. Ada engineer Utsman bin Affan. Ada saintis Ali bin Abi Thalib. Ada seorang wanita yang manis parasnya, indah tutur katanya, mempesona pribadinya, senyum selalu terkulum di bibirnya. Ibu kita, Aisyah namanya. Nabi menyampaikan sebuah hadis. Sekali-kali kita bicara agama, tidak wawasan. Kita bicara tentang koreksi pada diri. Dalam bahasa yang paling populer kita pakai barangkali. Kita dengan dakwah belajar dialog dengan diri kita masing-masing. Kata Rasul waktu itu, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Umatku, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang suka kembali kepada Allah, Allah sangat suka menerima kamu di akhirat nanti. Tapi barang siapa di antara kamu yang tidak suka kembali kepada Allah, Allah pun tidak akan suka menerima kamu di akhirat nanti. Saudara-saudara, Aisyah, ibu kita, wanita muda, usia yang dipikul oleh Aisyah belum bisa menerjemahkan kemana sasaran suami menyampaikan hadis ini.
rambut yang ada di kepala beliau. Belum bisa menginterpretir apa maksud suami menyampaikan hadis yang begini berat bagi perasaan Aisyah. Langsung saja watak kewanitaan Aisyah terbuka. Kata Aisyah, Kakanda tadi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa di antara kita yang senang kembali kepada Allah, Allah sangat senang menerima kita. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa tidak suka kembali kepada Allah, Allah juga tidak suka menerima kita. Kakanda, kata Aisyah, kembali kepada Allah itu jalannya cuma satu, maut. Kulluna nakrahul maut. Kembali kepada Allah ya Rasul, kata Aisyah, kami sedia. Tapi kalau bisa pintunya jangan maut. Maut itu yang paling kami tidak mau ya Rasulullah. Saudara-saudara para pemirsa, saya kira jalan pikiran Aisyah ini mewakili kita semua barangkali. Kita semua saya kira bersedia maut. Cuma kalau bisa pintunya, kita sedia semua barangkali bersedia bertemu dengan Allah. Malah kita suka sekali. Kalau bisa pintunya jangan maut. Maut itu yang paling kita takuti. Maut, satu kata yang hanya terdiri dari 4 huruf. Maut. Paling menyeramkan kata itu kalau disebut oleh orang. Kalau boleh kita mengajukan usul kepada Allah, saudara-saudara. Rasanya ingin kita usul kepada Allah. Agar 4 huruf dalam satu kata maut dicoret sajalah dari kamus kehidupan. Tapi apa hendak dikata? Hidup ini punya Allah. Maut itu juga punya Allah. Kalau hidup punya kita, saudara-saudara, kita ingin hidup tidak 80 tahun, tidak 75 tahun, tidak 90 tahun, tidak 100 tahun. Barangkali kita minta hidup macam Nabi Nuh, lebih dari 1000 tahun. Tapi hidup ini kepunyaan Allah. Kadang-kadang bukan dalam lanjut usia. Seorang bayi yang baru dilahirkan di rahim ibu, waktu itu ajal sudah menjemputnya. Tapi kadang-kadang ada seseorang yang sudah lanjut usia, sampai dia hampir bosan pada kehidupan. Dia toh masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan memang sekali lagi, hidup bukan punya kita, hidup ini punya Allah. Maut juga punya Allah. Kalau mati punya kita, barangkali kita menjelang mati memilih tempat yang paling indah. Kita cari tempat-tempat macam di Orly, macam di Hilton barangkali. Tapi maut punya Allah. Kadang-kadang kita dengar seseorang meninggal dunia pada saat dia sedang melakukan perbuatan maksiat. Waktu itu maut menjemputnya. Itu sebabnya Islam mengajarkan memperbanyak zikir. Supaya hidup ini tidak pernah berulang-ulang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah kalau hidup punya Allah, maut punya Allah. Jalan yang paling indah hidup ini cuma satu, saudara. Menyerahkan segala kehendak hidup ini kepada aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan. Mendapat pertanyaan macam itu dari Aisyah, Rasul kemudian dengan segala khasahnya sudah tentu menjawab pertanyaan Aisyah ibu kita. Kata Rasul, bukan demikian istriku. Interpretasimu tentang maut keliru itu Aisyah. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan maut, kata Rasul? Innama hiya amalukum usliha lakum wa fiha ilaikum. Mati itu kata Nabi sebenarnya adalah perjumpaan manusia dengan segala amal yang pernah ia lakukan di masa lalu. Saudara-saudara, 3 kali kita berjumpa amal. Pertama waktu kita syakaratul maut. Sakar pahit, syakaratul maut, sepahit-pahit kematian. Yang kedua kita berjumpa amal di barzah. Kalau pakai bahasa kita sekarang barangkali barzah ini waiting room. Yang ketiga kita berjumpa amal di mahsyar. Yang sering kita baca dalam ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
Itu sebabnya mati ada dua cara kematian. Ada mati cara orang saleh. Mati yang indah. Tapi ada mati dengan cara orang toleh. Saudara bisa lihat itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat kematian seseorang itu. Saudara lihat orang taleh, orang jahat itu kalau mati begini biasanya. Dia letakkan tangan di dada. Saudara lihat itu. Dia hadapkan muka ke kiri. Waktu dia hadapkan muka ke kiri, malakal maut menunjukkan full mandat dari Allah. Fulan, ajalmu sudah tiba. Suka tidak suka, rela terpaksa ku cabut ruhmu sekarang. Biasanya orang yang jahat tadi membalikkan cepat mukanya ke arah kanan itu. Harapan dia di kanan malakal maut tidak ada. Tapi apa boleh buat? Di kanan rupanya malakal maut sedang menanti kematiannya. Si jahat biasa cepat membalikkan muka ke atas. Allahu Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Beberapa menit menjelang mati Allah perintahkan malakal maut. Hai malakal maut, rekonstruksi kejahatan orang ini. Diputar amal jahat kita waktu syakarat itu. Maaf saudara-saudara. Barang haram yang pernah kita makan. Kita akan lihat waktu syakarat itu. Orang yang pernah kita lukai. Orang yang pernah kita fitnah. Orang yang pernah kita ghibah. Harta anak yatim piatu yang diamanahkan kepada kita tidak sampai kepada pemiliknya. Zakat yang tidak kita keluarkan. Seluruh kejahatan yang pernah kita perbuat direkonstruksi oleh malakal maut. Di balik amal kejahatan lengkap. Kita tahu waktu itu neraka mana yang akan menjadi tempat kita di akhirat nanti.